Zuhud. Zuhud yaitu tidak mencintai mata benda duniawi, tidak terpikat hati kepada kebendaan. Sifat zuhud adalah penyelamat daripada menjadi hamba dunia, hamba uang, hamba pangkat, hamba perempuan dan seterusnya. Sifat zuhud boleh mengekalkan seseorang berada di jalan yang lurus menuju keredaan Allah. Orang yang zuhud adalah orang yang mengenal hakikat hidup, hakikat dirinya, hakikat kebendaan dan tipu dayanya, hakikat tugas hidupnya, dari mana ia datang, untuk apa ia di sini, ke mana ia akan pergi, apakah makanan jasmani dan apakah makanan rohaninya, siapakah musuhnya dalam hidup yang sebenar, dan bagaimana jalan selamat. Tumpuan kasih dan cintanya hanya kepada Allah. Keredaan Allah menjadi kejarannya. Karena itu kecintaan kepada perkara-perkara duniawi tidak mendapat tempat di hatinya. Ia mengambil dan menggunakan kebendaan sekadar perlu dan memandang kepada kebendaan sebagai alat untuk keperluan bagi mencapai ganjaran pahala dari Allah. Ia tidak memandangnya sebagai tujuan. Yang menjadi tujuannya ialah melaksanakan amanah yang terpikul di bahunya. Amanah yang akan ditanya tentang penyempurnaannya, yaitu amanah sebagai hamba Allah. Orang yang diserah tugas dan urusan. Rasulullah bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allahu wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas." Artinya zuhudlah pada keduniaan, niscaya kamu dikasihi pada Allah. Dan zuhudlah apa yang ada di tangan orang, niscaya orang mengasihi kamu. Riwayat Tirmizi. Alamat orang yang zuhud yang pertama, tidak gembira dengan apa yang ada dan tidak berduka cita atas kehilangan. Likaila ta'su ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Yang kedua, sama sahaja di sisinya, sama ada orang memujinya atau mengunjingnya. Ketiga, merasakan senang hati mengingat Allah dan merasakan manis dan lazat mengerjakan taat. 4. Sabar. Menahan diri daripada marah atau sesuatu yang tidak disukainya, dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, atau dikenal dengan tabah hati. Kata Imam Ghazali, sabar adalah merupakan ketabahan dorongan agama melawan dorongan hawa nafsu. Apabila dorongan agama tabah melawan dorongan nafsu sampai dapat dikalahkannya, maka hal itu berhenti kemenangan pasukan Allah. Dan orang yang memiliki sifat ini termasuk orang-orang yang sabar tahan uji. Sabar adalah fardhu'in atas tiap-tiap mukallaf. Sama ada sabar mengerjakan taat yang wajib, atau sabar meninggalkan maksiat, atau sabar menghadapi bala. Adapun sabar mengerjakan taat yang sunat dan meninggalkan yang makruh, hukumnya sunat, tetapi pahalanya sangat besar. Firman Allah Ta'ala, "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Artinya, orang yang sabar itu akan disempurnakan pahala mereka tanpa perhitungan lagi. Az-Zumar 10. Dan firman Allah, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah kamu,
karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Anfal 46. Sabda Nabi, fi sabri ala ma takrahu khairun, artinya bersabar atas yang kamu benci adalah kebajikan. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, sabar dalam Al-Quran ada 3 peringkat. Yang pertama, sabar mengerjakan yang fardu. Hal ini mempunyai nilai 300 derajat. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ia mempunyai 600 derajat. Yang ketiga, sabar menghadapi bala bencana pada mula terjadinya. Ia mempunyai 900 derajat. Yang terakhir ini mempunyai nilai yang lebih. Ialah karena setiap mukmin dapat bersabar dalam menunaikan ibadah dan menjauhi larangan, tetapi belum tentu dapat bersabar dalam menghadapi bencana. Itulah kesabaran para nabi dan siddiqin. Nabi bersabda, al-imanu nisfan, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Artinya iman itu 2 bahagian, sebahagian pada sabar dan sebahagian pada syukur. Karena iman yang sempurna itu membenarkan di dalam hati, mengaku dengan lidah dan mengerjakan dengan anggota. Dan ketiga-ketiga itu terbagi 2 bahagian. Pertama, mengerjakan yang disuruh, itulah hakikat syukur. Dan kedua, meninggalkan yang dilarang, itulah hakikat sabar daripada maksiat.